Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajallil ayyam wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul ahad ahlul fadli wal in'am wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah ila jami'il anam sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tawqir wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 10 Zulhijjah kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Suara takbir, tahmid, tahlil bergema dari satu musalla ke musalla, dari masjid ke masjid, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah, di hari ini terjadi peristiwa pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh menyembelih putranya Ismail. Dan di hari ini pula umat Islam seluruh dunia yang mampu melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan ibadahnya. Ibadah tersebut bertujuan agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa jangan semata-mata diartikan takut kepada Allah, dan tidak pula hanya diartikan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Muhammad Asad dalam The Message of the Quran menerjemahkan takwa sebagai God's conscious. Artinya, seorang yang bertakwa pada Allah selalu berinisiatif
untuk menghadirkan Allah dalam setiap langkah dan amaliyah yang dilakukan. Pada tahap tertentu, dengan ketakwaan, seseorang akan senantiasa rindu dengan Allah. Sebagai lanjutan stadium ta'ajjub atas kemahakuasaan Allah. Kerinduan terhadap Allah menuntun pada kesadaran yang tinggi untuk gemar melakukan ibadah dan kebaikan, serta ringan meninggalkan ketercelaan, kemaksiatan dan kezaliman. Manusia yang berada dalam kerinduan selalu melihat yang dirindukan atau merasa dilihat oleh yang dirindukan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa terjadi karena seseorang yang sedang asyik itu memiliki mata hati mulia. Mata hati ini bersinar tatkala yang bersangkutan taat pada ilahi Rabbi. Sebaliknya, mata hati itu redup tatkala dia durhaka pada ilahi Rabbi. Takwa yang seperti ini menjadi ruh segala aktivitas atau amaliyah positif, baik yang berhubungan dengan kepentingan keduniaan seperti jabatan, prestasi, keberhasilan usaha, percepatan taraf dan kesejahteraan hidup, maupun amaliyah yang murni keagamaan dalam mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ideal, dengan bekal takwa aktif ini, cita-cita untuk mewujudkan kampung, desa, dan negara yang damai, aman, tentram, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, insya Allah akan tercapai. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayang mereka mendustakan kebenaran Allah, yaitu tidak mau iman dan takwa. Karena itu kami siksa mereka karena apa yang mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebab terjadinya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekacauan, musibah dan lain sebagainya, sebetulnya disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri yang tidak atau kurang patuh pada Allah. Sebagaimana ditegaskan Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah kelihatan kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Mungkin kita masih ingat sejarah kisah hancurnya kerajaan Sabaiyah pada akhir 120 sebelum Nabi Isa di zaman dulu. Mereka giat sekali membangun sampai berhasil membangun bendungan Saddu Ma'arif namanya. Tetapi akhirnya setelah mereka para penduduk gemar mengerjakan macam-macam kemaksiatan, bendungan Saddu Ma'arif menjadi jebol dan sebagai akibatnya seluruh negeri tenggelam ditelan banjir bandang. Musnahlah kerajaan Sabaiyah buat selama-lamanya.
Saya lalu ingat peristiwa dahsyat yang menimpa masyarakat di beberapa daerah Indonesia khususnya, baik berupa tsunami, banjir, gempa, angin puting beliung yang telah menelan ribuan nyawa manusia melayang, bangunan-bangunan hancur. Dalam batin saya muncul beberapa pertanyaan. Adakah di daerah tersebut perilaku manusia yang saling menzalimi, bahkan saling membunuh? Adakah perbuatan manusia yang menghilangkan akal sehatnya, mabuk-mabukan, khamar dan lain sebagainya? Adakah perbuatan manusia yang merusak lingkungan? Adakah kemaksiatan dan perilaku yang menyimpang dari jalan Allah? Kalau hal tersebut ada, maka kita jangan menyalahkan Allah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim pada hambanya. Justru hamba itulah yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Tidak akan merusak, Allah tidak akan merusak suatu negeri dengan zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin, mungkin perlu kita ingat peristiwa yang terjadi di Indonesia dengan angka 26. 26 Desember 2004 tsunami di Aceh. 26 Mei 2006 gempa di Jogja, 26 Juni 2009 gempa di Tasikmalaya, 26 Oktober 2010 tsunami di Mentawai, 26 Oktober 2010 Gunung Merapi meletus, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ternyata kalau kita membuka Al-Quran, di sana ada surat yang ke-26, yaitu surat Asy-Syu'ara. Isinya tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kisah Nabi Hud dengan kaumnya, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud, kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Dalam kisah tersebut terjadi azab Allah yang menimpa kepada manusia dan alam akibat perbuatan manusia yang tidak mau mentaati ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sangat penting kita ini hidup menjaga ketakwaan kita kepada Allah, dan itu berimplikasi kepada diri kita maupun kepada lingkungan, bahkan kepada kehidupan alam semesta. Oleh karena itu, dengan Idul Adha yang di dalamnya ada syariat penyembelihan kurban, maka mengandung hikmah antara lain. Pertama, kita berusaha membuang sifat kebinatakan yang melekat dalam tubuh kita, menjadi seorang manusia yang berakal fikir sehat, sehingga dapat membedakan yang baik dan yang jelek, yang halal dan yang haram, yang maslahat dan yang mudarat. Kita ini sebenarnya hayawanun natik, hewan yang diberi akal, yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, adanya anjuran bagi kaum muslimin untuk berpartisipasi mengatasi problem kemiskinan, sebab daging-daging kurban kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, yang berarti bahwa syariat Islam sangat peduli terhadap kelangsungan hidup manusia, atau yang dikenal sekarang SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam daging kurban itu mengandung filantropi, dan disitulah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mengasihi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah akan mengasihi kepada kita. Bahkan dalam hadis dijelaskan, ibuni fi du'afaikum
fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afaikum. Carilah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang lemah, orang-orang miskin, kita santuni. Itu sabda Rasulullah. Fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afaikum. Karena pertolongan Allah kepada kita semua, kasih sayang Allah kepada kita, rezeki Allah yang diberikan kepada kita semua, karena masih ada orang-orang yang peduli kepada kaum du'afa. Selama syariat korban ini terus berkembang, insya Allah Rahman Rahimnya Allah, rezeki Allah, pertolongan Allah senantiasa akan turun kepada kita semua. Yang ketiga, dengan kurban ini diharapkan takwa dan kepatuhan kita kepada Allah semakin terbina dengan baik. Dan hal ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat lahir maupun batin. Apalagi kalau kita ingat apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka ajaran pembangunan yang dibawa oleh Idul Kurban lebih jelas lagi. Waktu Nabi Ibrahim dan keluarganya hijrah dari Palestina ke lembah Hijaz, di tempat yang baru ini mereka membanting tulang, mengadakan pembangunan fisik dan mental dengan menggali sumur Zam-Zam, membangun Ka'bah yang menjadi kiblat dalam salat, dan mendirikan kota suci Mekkah yang sekarang menjadi kota yang senantiasa terus dikunjungi umat Islam seluruh dunia. Bahkan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar peranannya dalam ikut mewujudkan kemakmuran rakyat Arabia sampai hari ini. Dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wa nubni an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah negeri Mekkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku menyembah berhala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Kau telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Para hadirin, maka berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, negeri Mekkah senantiasa aman, tentram, dengan rizki yang melimpah ruah, dan warganya yang taat beragama, setia menegakkan salat, dan dijauhi dari penyembahan agama yang sesat. Karena itu, sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Idul Kurban ini, saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin untuk meningkatkan loyalitas kita kepada agama kita, agama Islam, makmurkan masjid ini, dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dan mari kita jaga negara kita Indonesia dengan memakmurkannya, serta menjaga persatuan dan kesatuan, juga perdamaian. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah itu akan banyak membawa kesejahteraan lahir batin bagi kita semua, bagi masyarakat dan bangsa kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin, dalam pundak kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini, memakmurkan masjid, memakmurkan kampung daerah. Dalam dalil fikih peradaban ada dalil
dalam Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah dan diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan tanah ini. Para jemaah masjid yang ada di sini, Masjid Baitul Amin, mari kita makmurkan masjid ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah sosial. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah, sehingga ringan dan mudah melaksanakan ibadah dan taat atas perintah agama. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan umat Islam, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga ilmu kami menjadi ilmu yang manfaat, rizki kami menjadi rizki yang barakah, hajat kami Engkau kabulkan, ya Allah. Anak-anak cucu kami jadikan hamba yang saleh-salehah, minal muttaqin, minas sabirin, minal arifin, min ahlil ilmi wat tuqa wal khair, dan menjadi hamba yang baik dan beruntung dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, kebesaran-Mu melebihi takbir kami, kebaikan-Mu melebihi tahmid kami, kesucian-Mu melebihi tasbih kami, keesaan-Mu melebihi tahlil kami. Basahilah kami dengan setetes rahmat-Mu, ya Allah. Bilaslah jiwa kami dengan maghfirah-Mu, ya Allah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah, sehingga ringan dan mudah melaksanakan ibadah dan atas perintah agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.